Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septriani Ananda Putri dengan nomor DIM 24011300022 dari Prodi Pendidikan Kimia dari kelas genap. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan. Jadi, administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan ini adalah proses mengelola komunikasi dan interaksi antara sekolah dengan berbagai pihak di luar sekolah, seperti orang tua siswa, masyarakat umum, pemerintahan, dunia usaha, media massa, dan lembaga lain. Nah, tujuannya ini adalah untuk membangun hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan menciptakan citra positif di lingkungan sekolah. Humas sekolah berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat. Nah, melalui humas ini, sekolah dapat menyampaikan informasi penting, memperoleh umpan balik, serta menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, humas ini adalah wajah sekolah di masyarakat, di mata masyarakat. Kemudian kita akan bahas fungsi administrasi humas. Berikut ada 4 fungsi penting humas dalam lembaga pendidikan. Yang pertama itu fungsi pertama itu komunikasi dan penyebaran informasi. Nah, fungsi utama humas ini adalah mengatur aliran informasi dari sekolah ke masyarakat dan dari masyarakat ke sekolah, sebaliknya. Nah, informasi ini harus jelas, akurat, serta tepat waktu. Kemudian kegiatan fungsi ini meliputi memberikan informasi kegiatan di sekolah, mengumpulkan pendaftaran siswa baru, menyampaikan prestasi siswa dan guru, serta menyebarkan pengumuman penting. Contohnya itu humas sekolah membuat pengumuman resmi PPDB melalui website sekolah, Instagram, WA grup orang tua, dan spanduk di lingkungan sekolah. Nah, humas juga menyiapkan FAQ atau daftar pertanyaan umum untuk memudahkan orang tua memahami prosedur pendaftarannya. Kemudian fungsi kedua itu membangun kerjasama dan kemitraan atau partnership. Nah, humas di sini berperan menjalin hubungan strategis antara sekolah dengan berbagai pihak yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan. Nah, kegiatan humas di sini meliputi kerjasama dengan dunia usaha atau industri, kemudian kerjasama dengan BLK, universitas, dan lembaga pelatihan, dan yang terakhir itu kemitraan dengan puskesmas, kepolisian, dan dinas keterkaitan. Kemudian fungsi yang ketiga itu menciptakan dan menjaga citra positif di sekolah. Nah, humas di sini bertanggung jawab untuk membangun reputasi sekolah agar dipercaya oleh lapisan masyarakat. Nah, citra positif ini mempengaruhi minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Kegiatan humas di fungsi ini meliputi publikasikan prestasi siswa dan guru, kemudian mendokumentasikan kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, serta mengelola media sosial sekolah dan mengadakan kegiatan sosial. Contohnya itu humas mengunggah kegiatan peringatan Hari Guru serta prestasi siswa di juara Olimpiade Matematika di media sosial. Nah, postingan ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa sekolah tersebut aktif serta memiliki prestasi sehingga menarik minat calon siswa baru untuk mendaftar di sekolah tersebut. Kemudian fungsi keempat itu pelayanan publik dan menangani keluhan. Nah, humas di sini menyediakan layanan informasi kepada orang tua, masyarakat, serta menjadi tempat menampung keluhan, saran, dan kritik bagi masyarakat, orang tua, serta siswa tadi. Kemudian kegiatannya meliputi memberikan layanan informasi, menangani komplain yang diberikan, mencatat masukan yang berasal dari masyarakat, orang tua, kemudian menyampaikan informasi balik kepada pihak sekolah. Kemudian kita bahas tahapan administrasi humas. Nah, agar kegiatan humas berhasil dan berjalan secara sistematis, ada beberapa tahapan utama yang harus dilalui seorang humas. Pertama itu tahapan perencanaan program humas. Nah, tahap ini merupakan proses untuk menentukan tujuan, sasaran, serta jenis kegiatan yang akan dilakukan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Nah, kemudian yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama itu menyusun program humas selama 1 tahun. Kemudian mengidentifikasikan pihak yang perlu diajak untuk bekerja sama. Kemudian merencanakan strategi komunikasi dan menentukan media publikasi seperti dipublikasikan di website, brosur, Instagram, atau surat resmi, bisa juga dari baliho. Contohnya itu pada awal tahun pelajaran, humas merencanakan kegiatan open house sekolah untuk menarik calon siswa baru. Nah, humas menyiapkan konsep acara, anggaran, media promosi, serta daftar narasumber yang akan memberikan presentasinya. Kemudian tahap kedua itu pelaksanaan program humas. Nah, tahap ini adalah saat seluruh rencana kegiatan dijalankan dalam bentuk nyata. Kegiatan ini meliputi melaksanakan rapat dengan orang tua, menjalin kerjasama dengan lembaga luar, mengadakan kegiatan sosial,
serta menyebarkan informasi melalui berbagai media. Kemudian tahap ketiga itu pengorganisasian informasi. Nah, tahapan ini adalah proses dari segala mengatur informasi yang masuk dan keluar agar tidak ada informasi yang simpang siur atau keliru. Kemudian yang dilakukan itu seperti mengatur jalur komunikasi resmi sekolah, mendata semua surat masuk dan keluar, mempelajari setiap pengaduan dari masyarakat dan orang tua, serta membuat laporan kegiatan humas. Contohnya itu semua pertanyaan tentang PPDB ini wajib masuk melalui nomor WhatsApp resmi Humas agar tidak terjadi kesalahan informasi. Nah, Humas kemudian mencatat semua pertanyaan yang sering muncul untuk dibuat panduan singkat. Kemudian tahap keempat itu evaluasi program Humas. Nah, tahap ini merupakan tahap untuk menilai efektivitas kegiatan Humas, apakah sudah mencapai tujuan atau perlu disempurnakan. Nah, yang bisa dilakukan yang pertama itu untuk mengukur kepuasan orang tua dan masyarakat, kemudian mengevaluasi efektivitas komunikasi, kemudian memperbaiki kekurangan program Humas, serta menyusun laporan akhir di kegiatan. Nah, jadi administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan ini adalah bagian penting dalam manajemen sekolah karena berfungsi menjaga hubungan harmonis antara sekolah dan masyarakat. Fungsi utamanya adalah meliputi komunikasi, kerjasama, pencitraan positif, dan pelayanan publik. Nah, kegiatan Humas ini berjalan melalui beberapa tahapan, seperti perencanaan tadi, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi. Dengan contoh nyata, pada setiap fungsi dan tahapan, Humas menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan program pendidikan.